Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah ya, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita berkumpul hari ini di tempat ini. Ini jam berapa nih? Oh, habis asar, asar. Dengan gurunda-gurunda kita semua, alhamdulillah kita saling sharing ya, berbagi pengalaman kita semua. Pertanyaan ini sebetulnya ya umum ya, tapi gini, saya pun berjanji ya, dengan berjalannya waktu nanti kalau saya gitu terus kan Islam tidak memberi dampak dong kepada saya, kan begitu ya. Saya pun menyadari, tapi begini, Tuan Guru, kalau mungkin yang duduk di sini ini ya pernah memposisikan atau sama pernah mengalami seperti saya, mungkin saya kira bisa 2 kali ngegasnya lebih daripada itu gitu loh. Karena begini ya, gini, saya melihat itu memang benar ya, bahwa Islam itu di framing habis-habisan, difitnah habis, itu memang benar. Dan ketika saya berhijrah menjadi seorang Islam, saya pikir sudah tidak ada apa-apa gitu loh, Pak Daeng ya. Tapi kan kenyataannya bukan ya. Jadi memang banyak hal ya, tapi gini ya, artinya saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan memang juga tidak baik. Saya pun berjanji. Ya ini udah mulai banyak berturun lah ya. Tensinya udah mulai banyak turun tensinya. Banyak memang orang sampaikan itu banyak. Tapi ya itu lagi, kalau mungkin beliau-beliau ini pernah jadi saya, mungkin bisa 2 kalinya atau 3 kalinya gitu loh, Tuan Guru, Ustadz, Guru Dah, seperti itu. Nah, saya ini mengalami, saya heran, kenapa mereka ini pada pura-pura semua buta tuli, enggak gini loh, apa ya, terlalu munafik gitu. Jadi saya tuh geram, jengkel Tuan Guru. Ya, saya tidak menyangka bahwa hal ini terjadi Ustadz, gitu loh. Wah, rasanya itu bener lah, gregetan gitu loh. Ya awal-awalnya saya kira ya itu wajar lah ya. Berpura-pura apa? Contohnya banyak lah, mereka ini banyak yang kenal sama saya. Sekarang kayak kemarin nyebut ya, kayak Risuli ya, nyebut Ustadz ini kayaknya punya masa lalu begini-begini. Dia masih nggak berani ngakui bahwa dia satu sinode. Kamu bel aja itu orang sinode itu. Ada nggak Agustan di situ? Loh, yang seangkatan saya udah duduk di sinode, udah ada. Ini majelis pusat. Loh, kalau bohong kan, maksud saya itu begitu. Jadi ya itulah pengalaman saya. Tapi ginilah, saya juga menyadari dengan berjalannya waktu juga tidak elok lah saya kira. Tidak elok untuk saya menggunakan performa yang lama. Ya, pelan-pelan udah banyak berubah lah ini. Banyak orang bilang udah berubah. Banyak berubah. Ya nanti kalau saya begitu terus berarti Islam nggak memberi dampak dong sama saya. Jadi saya juga nggak mau. Ya artinya nanti malah jadi cemooh. Nah, ini saya ingin bertanya, kasus kemarin masih hangat ya. Sebelum saya berpindah kemudian ke periode berikutnya. Kemarin tuh antum katanya dipanggil. Saya lihat fotonya, ada kepolisian, ya, ada tentara di situ, muspika lengkap, muspida ya lengkap, sampai MUI itu ada. Itu gimana? Jadi ini kan Ayah Sofia ini. Beliau dulu rekaman di Kasihkan ke Ciranjang, di Ciranjang, Cianjur, rekaman jauh sebelum gempa kemarin. 4-5 bulan yang lalu. Beliau mewawancarai seorang mu'alaf di kampung sana di Ciranjang. Mu'alaf itu bilang dia itu masuk Kristen gara-gara dikasih sawah. Oh gitu. Nah, hal itu Murtadin. Murtadin. Oh ya, tapi dia Ya, udah mulaf. dia masuk Islam lagi sekarang. Nah, hal itu disampaikan, saya enggak tahu apakah itu ditanya untuk tabayun, dipanggil, tapi ada polisi juga sekali di situ lengkap kok saya lihat. Ya. Jadi gini ya, hal itu memang sisi negatif positifnya ada, tapi lebih banyak sisi positifnya. Iya. Kemarin sudah saya sampaikan kepada
FKUB, ada FKUB-nya juga, Iya. FKUB, MUI, para kiai di sana, para ustadz dan Pak Babin itu ya kumpul. Karena begini, zaman sekarang ini kan zaman media, informasi yang terjadi itu ada ratusan, tapi tidak pernah diklarifikasi oleh pihak-pihak yang bersangkutan di Ciranjang, Ustadz. Iya. Gitu loh. Jadi ini kan jadi bias. Iya. Dan ini dianggap sebuah kebenaran. Nah, kalau sampling saya dianggap sebuah kekeliruan, ya kita daripada saya nggak mau ribut lah, sesama kita mau ribut kan malu, ya kan? Ya kalau dianggap kesalahan saya minta maaf. Tidak ada maksud saya menghinakan MUI, FKUB, para kiai di sana, ya itu nggak ada. Justru ketika ini ke blow up, ya kita bersyukur. Akhirnya kan ada klarifikasi. Coba kalau nggak kan nggak ada klarifikasi. Nah akhirnya ketika ada klarifikasi, ya para tokoh-tokoh di sana menyampaikan bahwa ya memang statement saya rada keras sih. Iya. Saya bilang overdosis toleransi. Overdosis toleransi. Iya. Kalimat itu nggak terima gitu loh. Tapi ya kemarin saya udah klarifikasi, saya udah tabayun, saya minta maaf. Justru sekarang kita ada kerjasama Ustadz, Tuan Guru sama pihak di sana. Nah nanti kalau Ayah Sofia, tim kita mau ke sana, monggo. Mau observasi di sana, mau datangin gereja, mau kita wawancara, kita udah ada link. Berarti sekarang jadi duta toleransi ya? Kayaknya begitu. Sebutannya panggilan mulai sekarang duta toleransi. Duta toleransi. Jadi dia nggak keras lagi. Ini biasanya mantan perdana. Tapi gini, Kita ke Bandung toleransinya tinggi. saya mau sampaikan ke ayahanda Pak Dancem Mumu ini. Saya sebetulnya salut, saya pernah sampaikan ke beliau. Karena sebetulnya beliau ini kan masa-masa pensiun sebetulnya, ya. Iya. Enak, sebetulnya ketika berislam ini kan jadi masalah sebetulnya. Masalah baru. Masalah baru, Iya. pikiran kena ya, mental kena semua, tapi ya Tapi inilah. hatinya nyaman. Bagaimana? Hatinya nyaman. Ya alhamdulillah. Ya, kalau kita lihat seperti itu, enggak. Kalau pertamanya kan pasti Goncang. puyeng itu bener. Luar biasa. Anak nggak bisa tidur Ustaz. Luar biasa. Muntah-muntah, Iya betul. makan nasi rasa pasir, minum air rasa bensin, itu saya rasakan. Nah, apalagi beliau ini kan tinggal di mayoritas mereka. Oh, sampai minum rasa bensin ya? Oh iya, Allahu Akbar. loh, dikira bagaimana? Ya ini tanyalah, beliau ini kan udah pakar, udah lebih duluan lah. Kan kami rasakan itu benar. Nggak bisa tidur. Kalau sampai di sebelah, saya kan ngekos. Ya itu sih saya tahu. Ngekos di sebelah saya kasih bak. Muntah-muntah kalau malam. Depresi kan kita. Betul. Terpisah dengan anak. Kita waktu itu kaya sih enggak, tapi ada kan. Kita ada juga kendaraan waktu itu dan lain sebagainya. Kan ditarik, diminta kan. Ya kan? Jadi ya beratnya itu tinggal keluarga. Ya anak sih terutama. Sebetulnya gini, Ustaz. Seluruh pendeta saya yakin dapat hidayah. Iya. Persoalannya dia berani mengeksekusi nggak kayak Pak Dancem Mumu. Oh, Masya Allah. Iya. Sanksi 3, sering saya ngomong, sanksi ekonomi, sosial, moral. Saya yakin Pak Dancem kena. Sosial, moral, ekonomi kena. Siap nggak? Lah sekarang punya gereja, nggak usah lah kita ngomong gereja resmi ya, gereja rumah. Saya punya family, tiap minggu, tiap setahun sekali rekreasi ke Bali. Gereja rumah. Rekreasi tiap tahun berapa juta itu? Ke Bali. Gaganya 20-30 juta. Ya kan? Maukah mereka ngenol, ngojek kayak saya? Belum tentu mau. Nyuci karpet sekarang ya? Sekarang nyuci alhamdulillah. Allah Akbar. Udah ngojek, nyuci karpet. Oh enggak, ngojek kan dulu. Iya, dulu. Sekarang nyuci karpet sama ya ada sedikit-sedikit apa? Iya. Jual madu gitu lah. Kalau kerja kan masih alhamdulillah sama bos. Iya. Ya. Ini. Pemirsa, para penonton semuanya, bagi yang penasaran bagaimana rasanya seorang pendeta masuk Islam, beginilah rasanya. Jadi beliau sudah mewakili untuk mendeskripsikan bagaimana rasa detailnya seorang pendeta masuk Islam. Minum air rasa bensin.